Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 25 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya pekabaran ini mengubahkan hidup kami, agar sungguh-sungguh setia kepada Bapa dan Anak dalam menghidupkan hukum-Mu di dalam anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonuwu. Silahkan Oma Yen. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada hari ini, kita akan menjadi suci. Ayat temanya Keluaran 20 ayat 14, jangan bersinah. Keterangan. Perintah ini melarang bukan saja perbuatan-perbuatan yang tidak suci, melainkan pikiran dan keinginan yang penuh dengan hawa nafsu atau setiap perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan nafsu. Kesucian dituntut bukan saja dalam kehidupan yang dapat dilihat dari luar, tetapi juga dalam keinginan-keinginan yang tersembunyi serta perasaan hati. Kristus yang mengajarkan tentang tuntutan hukum Allah yang jangkauannya sangat luas, menyatakan bahwa pikiran atau pandangan jahat itu adalah juga dosa, sama seperti kalau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau pikiran yang jahat dikasihi dan dihargai, sekalipun tersembunyi, Yesus mengatakan itu menunjukkan bahwa dosa masih tetap berkerajaan di dalam hati. Jiwa masih tetap dalam empedu kepahitan dan dalam perbudakan kejahatan. Orang yang mendapat kesenangan dalam memikir-mikirkan adegan percabulan yang memanjakan pikiran yang jahat, pandangan yang penuh nafsu, dapat melihat dalam dosa terbuka dengan beban malunya dan duka yang menghancurkan hati, sifat yang sebenarnya dari kejahatan yang telah disembunyikannya di dalam bilik-bilik jiwa. Masa penggodaan yang olehnya seseorang bisa jatuh ke dalam dosa yang memilukan, tidak menciptakan kejahatan yang dinyatakan, tetapi hanya mengembangkan atau menyatakan apa yang tersembunyi dan terpendam dalam hati. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Hati yang di dalamnya Kristus tinggal akan dipenuhi, dipuaskan dengan kasih-Nya, sehingga hati itu tidak akan dihanguskan dengan keinginan untuk menarik simpati dan perhatian kepada dirinya sendiri. Maka oleh penyerahan jiwa kepada Allah, hikmat-Nya dapat melaksanakan apa yang gagal dilakukan hikmat manusia. Selama kehidupan masih berlangsung, selalu ada keperluan untuk menjaga kasih sayang hati dan hawa nafsu dengan maksud yang teguh. Tidak sesaat pun kita dapat aman kecuali kalau kita bersandar pada Allah, hidup tersembunyi dengan Kristus. Makin dekat kita hidup kepada Yesus, semakin besar kemungkinan kita ambil bagian dalam tabiat-Nya yang murni dan suci, dan semakin menjijikkan dosa itu tampaknya bagi kita, lalu kemurnian dan kegemilangan Kristus akan tampak semakin ditinggikan dan diinginkan. Terima kasih atas penata layanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pelajaran renungan hari ini mempunyai hubungan dengan pelajaran renungan kemarin, yaitu bahwa pelanggaran itu bukan semata-mata hanya tindakan, tetapi pertama-tama dalam pikiran.
Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 27 dan 28, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Dalam bahasa Indonesia disebutkan menginginkan, tetapi dalam bahasa Inggris disebut lust, atau yang artinya nafsu birahi. Nah, nafsu birahi ini bukan tindakan, tetapi gerakan dalam hati dan pikiran, dan bila dilayani akan membuahkan tindakan, apakah melalui kata-kata atau perbuatan. Karenanya sama dengan marah. Marah asal muasalnya bukanlah tindakan, tetapi apa yang dalam pikiran atau roh kita. Perkataan dan atau perbuatan amarah kita hanyalah buah dari gerakan roh amarah yang terjadi dalam hati dan pikiran kita. Demikian juga dengan berzinah, itu adalah buah dari roh hawa nafsu birahi yang berkuasa dalam hati kita. Roh birahi itulah yang menggerakkan perkataan dan perbuatan zina. Jadi, saudara sekalian dalam Tuhan, sesuai penjelasan Yesus, berzina itu bukan semata-mata tindakan, tetapi kita dapat melanggar hukum ketujuh hanya dalam hati dan pikiran kita. Nah, pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah, mengapa ada orang yang berzina seperti Daud saat dia mengambil Batseba istri Uria? Dan mengapa ada orang yang tidak berzina seperti Yusuf meski digoda oleh istri Potifar? Meskipun kasus dan kondisi berbeda, namun kesempatan untuk berzina tersedia. Karenanya, jawabnya adalah, ada yang mementingkan diri dan ada yang tidak mementingkan diri. Yusuf saat digoda oleh istri Potifar mempunyai dua pilihan, apakah mengizinkan roh birahi berkuasa atau tidak. Bila Yusuf melayani roh birahi, maka dia memikirkan dirinya sendiri dan buahnya adalah perzinahan. Tetapi Yusuf tidak melayani godaan itu. Meski digoda dari hari ke hari, Yusuf tetap menolak. Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini bukti bahwa Yusuf tidak memikirkan dirinya, tetapi memikirkan Allahnya. Bagi Yusuf, Allah yang terutama. Sementara Daud, saat memandang Batseba, gantinya pergi dan palingkan pandangan, dia layani roh birahi dalam hatinya. Daud mementingkan dirinya dan lupa ada Allah yang melihat semuanya. Perlu dipahami, kita bukan membahas kasusnya, karena dua kasus ini mempunyai perbedaan. Tetapi fokus kita adalah kepada pikiran atau roh kita, roh manusia itu. Siapa yang terutama dalam pikiran kita bila dihadapkan kepada kondisi tersebut? Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa jilid pertama halaman 220 paragraf 1 menyatakan, di bawah penglihatan Allah dan malaikat-malaikat sorga, banyak orang yang berani berbuat sesuka hatinya, untuk mana ia tidak berani melakukannya jika ada orang lain di sampingnya. Tetapi pemikiran Yusuf yang terutama ialah Allah. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Katanya. Jadi, saat Yusuf menghadapi godaan berzina, yang terutama dalam pikiran Yusuf adalah Allah, bukan dirinya. Yusuf tidak mementingkan diri, tapi mengutamakan Allah. Bagaimana dengan Daud? Sebelum perang dengan bangsa Amon berakhir, Daud menyerahkan kepemimpinan atas bala tentara Israel kepada Yoab, lalu dia kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem, Daud dikelilingi dengan hasil-hasil kemenangan dan kemuliaan pemerintahannya yang bijaksana dan mantap itu. Apa yang terjadi kemudian? Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 329 paragraf 1 berkata, sekaranglah, pada saat ia sedang berada dalam keadaan senang dan lengah, di mana si penggoda itu telah menggunakan kesempatan untuk menguasai pikirannya. Dalam kondisi merasa puas diri, setan melihat kesempatan dan kuasai pikiran Daud. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, jangankan berzinah, berpuas diri saja adalah tanda mementingkan diri.
bahwa diri sendirilah yang ditinggikan. Tidak heran setan mudah masuk. Roh nubuat berkata Daud menyerah kepada setan dan akhirnya berbuat zina, sebab setan akhirnya berkuasa atas pikirannya. Dari sotoh istana, Daud yang sedang menikmati kejayaannya dirasuk oleh roh si penggoda, melihat perempuan sedang mandi dan gantinya mengutamakan Allah dalam pikirannya, sebagaimana Yusuf, dan berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Daud malah mengutamakan dirinya dan terjadilah perzinahan itu. Mengapa hal ini perlu kita pahami? Karena manuskrip 153 tahun 1899 paragraf 28 menjelaskan, ketika kita memilih jalan kita sendiri, kehendak kita sendiri, kesenangan kita sendiri, ketika kita mengikuti dorongan hati kita sendiri, kita tidak hidup sebagai putra dan putri Allah. Kita tidak sangat mengasihi Allah atau sesama kita seperti diri kita sendiri. Tidak ada mementingkan diri berasal dari Kristus. Mementingkan diri terletak pada fondasi dari semua dosa. Dalam Yesus tidak ada mementingkan diri. Artinya, mementingkan diri itu terjadi dan ada di luar Yesus. Dan itulah fondasi dari semua dosa. Ini pentingnya kita memahami makna mementingkan diri dan tidak mementingkan diri melalui kedua peristiwa itu. Roh nubuat menjelaskan tentang mementingkan diri dalam suratnya nomor 165 tahun 1901 paragraf 4 yang berkata, semua dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah mementingkan diri. Mengapa semua dosa adalah mementingkan diri? Karena fokus utamanya adalah diri sendiri. Itulah yang terjadi pada Lucifer saat dia berada di sorga. Dirinya yang dia pikirkan dan utamakan. Saat Daud berzina, dia tidak ingat akan Allah lagi. Dia tidak peduli kalau Batsheba itu istri orang. Yang penting, yang saya mau, saya dapat. Do what thou wilt. Bikin yang kamu mau. Inilah ajaran setan. Inilah doktrin setan kepada manusia. Sebab memang inilah roh setan itu. Dan ini berlaku kepada semua pelanggaran hukum. Saat mencuri, si pencuri hanya memikirkan dirinya dan apa yang dia mau. Meskipun dia tahu itu adalah milik orang lain dan hal itu melanggar hukum, tapi tetap saja dia buat. Demikian juga dengan selera. Jika kita suka akan suatu makanan, kita akan ambil sebanyak-banyaknya dan tidak memikirkan orang lain lagi. Karena kita mau puaskan diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, meski kondisi kasus berbeda, tetapi fokusnya adalah pikiran atau roh, yaitu pikiran dan roh kita manusia. Apakah roh kita mementingkan diri, atau adakah roh kita menyangkal diri dan ingat akan Allah? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 65, paragraf 2, yang berbunyi, kalau pikiran yang jahat dikasihi dan dihargai, sekalipun tersembunyi, Yesus mengatakan itu menunjukkan bahwa dosa masih tetap berkerajaan di dalam hati. Kutipan sebelumnya berkata bahwa semua dosa adalah mementingkan diri. Maka, jika disebut dosa masih tetap berkerajaan di dalam hati, hal itu sama dengan mementingkan diri masih berkerajaan di dalam hati. Dan bila mementingkan diri masih berkerajaan dalam hati kita, maka kita tidak bisa menjadi suci. Sebab buah-buahnya adalah buah-buah roh setan, buah-buah dosa, seperti amarah, zina, dan seterusnya. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama, Nyonya White lanjutkan, Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 65, paragraf 2. Hati yang di dalamnya Kristus tinggal akan dipenuhi, dipuaskan dengan kasih-Nya, sehingga hati itu tidak akan dihanguskan dengan keinginan untuk menarik simpati dan perhatian kepada dirinya sendiri. Artinya, bila Kristus tinggal dalam hati kita, maka tidak ada roh mementingkan diri dalam hidup kita, sebab tidak ada mementingkan diri yang berasal dari Kristus. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita?
melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, secara terus-menerus. Ingat pelajaran sebelumnya. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, pekabaran pelajaran renungan pagi kemarin dan hari ini penting sekali dipahami oleh umat Allah agar tidak jatuh ke dalam pembenaran oleh perbuatan. Sebab banyak yang berusaha menghindari godaan dunia agar tidak berdosa. Banyak yang menyingkir ke tempat terpencil agar tidak melihat kesenangan dunia. Banyak yang mengasingkan diri supaya mereka tidak melanggar hukum Allah. Sebab prinsip mereka adalah 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi, banyak daripada umat Allah berusaha menyingkir agar tidak melanggar hukum Allah karena tergoda atau melihat godaan dunia di sekelilingnya. Nah, pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah di dalam 10 hukum ada tertulis jangan birahi atau jangan marah? Tidak ada. Tetapi Yesus berkata, jika kita marah dan birahi dalam hati dan pikiran kita, kita sudah berdosa. Kita sudah melanggar hukum ke-6 dan hukum ke-7. Lalu apa maksud Yohanes dalam ayat ini? Kata hukum diterjemahkan dari kata Yunani anomia, yang berarti kondisi tanpa hukum, atau dalam bahasa Inggris lawlessness. Artinya hukum itu tidak dianggap lagi, sebab yang terpenting adalah diri sendiri. Buat yang kamu mau. Do what thou wilt. Pentingkan dirimu. Inilah yang Yohanes maksudkan. Karenanya, meski ayat ini menurut Roh Nubuat adalah satu-satunya definisi dosa, namun 10 hukum tidak dapat kita pahami hanya secara tersurat saja. Tetapi kita harus lihat prinsipnya bahwa akar dosa adalah mementingkan diri, dan itu bermula dalam hati dan pikiran kita atau roh kita, bahkan sebelum berbuat atau bertindak sekalipun. Oleh sebab itu, untuk menjadi suci bukan dengan menyingkir ke desa atau ke hutan, bukan dengan mengucilkan diri. Ada waktu untuk itu, dan tentunya bukan untuk maksud penyucian. Penyucian hanya dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita. Ingat Henokh, dia hidup kudus, berjalan bersama Allah tanpa harus mengasingkan dirinya. Dia tetap bergaul dengan sesamanya manusia dan menjalankan kehidupannya sehari-hari sebagaimana biasanya. Oleh karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kiranya doa kita setiap hari meminta kehadiran Roh Kristus dalam hati ini, karena itulah satu-satunya jalan untuk membenarkan dan menguduskan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah dan penting bagi kami selama 2 hari ini. Dosa tersebut bukan sekedar tindakan, tetapi apa yang terjadi dalam pikiran dan hati kami, roh kami. Adakah kami mengizinkan roh setan yang berkuasa atau roh Kristus dalam hati ini? Dan kami telah dibukakan ya Bapa bahwa roh Kristuslah yang menyucikan hidup kami. Karenanya curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Biarlah dia yang berkuasa tertinggi dalam hati ini dan membersihkan hidup kami dari kuasa-kuasa lain, terlebih kuasa roh setan, agar hidup kami menjadi suci, layak menjadi putra dan putri Allah. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.